Untuk sementara beliau dulu, karena Polda kan lebih mengutamakan beliau. Nanti setelah itu dengan nanti kami akan koordinasi dengan penyidik, karena penyidik juga full sekarang untuk pemeriksaan Habib Rizik. Untuk Habib Rizik, iya akan diperiksa. Untuk Habib Rizik, iya akan diperiksa. Kita harus melihat posisi Rizik Syihab di situ. Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok. Masih bergulir untuk nanti kepastiannya mengenai masalah proses komunikasi, karena kami menduga bahwa apa yang terjadi sekarang ini, ini perkara politis yang dipaksakan sehingga Habib Rizik yang terpaksa harus dilaporkan. Dan Munarman itu mungkin orang yang paling pintar di FPI, selebihnya di sana cuma tim hore-hore saja. Kita tambahin ayat keduanya, bahwa penerapan syariat Islam sebagaimana di ayat 1 di atas itu dalam bingkai NKRI. Itu satu. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin peribahasa itu cocok menggambarkan nasib Habib Rizik Syihab saat ini. Bagaimana tidak, baru saja ia divonis 4 tahun penjara, Habib Rizik masih terancam terseret kasus dugaan terorisme Munarman. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, tidak dapat menampik bahwa ada kemungkinan kliennya bakal diperiksa dalam kasus Munarman yang merupakan mantan sekjen FPI. Bisa saja terjadi. Saya kira perkara Munarman ini berlanjut ke Habib Rizik. Soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 6 laskar FPI, ujar Sugito Atmo Prawiro saat berbincang-bincang dengan Heri Subeno dalam tayang YouTube Jumat 25 Juni 2021. untuk sementara beliau dulu, karena Polda kan lebih mengutamakan beliau. Nanti setelah itu dengan nanti kami akan koordinasi dengan penyidik, karena penyidik juga full sekarang untuk pemeriksaan Habib Rizik. Untuk Habib Rizik, iya akan diperiksa. Jadi kalau dilihat Habib Rizik ditahan jadi terdakwa dan Munarman juga tersangka. Ini merupakan upaya memecah konsentrasi terhadap kasus KM50. Kan jadi kesulitan karena tokohnya masuk tahanan. Tambahnya, menurut Sugito, skema itu sudah terbaca oleh para ahli hukum, sehingga para pengacara sudah mengingatkan tim HRS untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan hukum. Ini harus hati-hati sebab ini menyangkut nyawa. Kami diingatkan oleh beberapa pegiat hukum, ujarnya. Masih bergulir untuk nanti kepastiannya mengenai masalah proses komunikasi, karena kami menduga bahwa apa yang terjadi sekarang ini, ini perkara politis yang dipaksakan sehingga Habib Rizik yang terpaksa harus dilaporkan. Diberitakan sebelumnya, ex petinggi FPI Munarman ditangkap di rumahnya, Perumahan Modern Hills, Pamulang, pada Selasa 27 April 2021. Munarman diringkus atas dugaan menggerakkan orang lain serta bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi. Jadi kalau dibilang siapa, saya pikir ada beberapa banyak kepentingan yang ada di atasnya FPI yang bergerak secara operasional, itu bukan Rizik Syihab. Nah, kita harus melihat posisi Rizik Syihab di situ. Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok. FPI ini berkembang, ada tangan-tangan elit politik yang masuk memanfaatkan FPI ini sebagai attack dog-nya. Pihak kepolisian menduga Munarman terlibat dalam 3 kegiatan baiat, yaitu di UIN Jakarta, Makassar, dan Medan. Sebelumnya, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar, mengungkapkan bahwa Rizik Syihab menyampaikan doa untuk mantan sekretaris umum FPI tersebut yang terjerat kasus dugaan tindak pidana terorisme.
Habib mendoakan yang terbaik, semoga Pak Munarman diberikan kekuatan dan ketabahan, juga keluarganya diberikan kesabaran, kata Aziz Yanwar saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aziz Yanwar mengatakan bahwa Rizik Syihab telah mengetahui status tersangka Munarman terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme. Surat penangkapan dan penahanannya kita terima, tapi surat penetapan tersangkanya tidak kita terima. Kenapa? Karena penangkapan dan penahanannya tertanggal kemarin, tapi penetapan tersangkanya tanggal 20. Aziz juga mengatakan tim kuasa hukum yakin bahwa Munarman tidak terlibat dalam kasus terorisme. Kita pertegas bahwa Munarman menolak segala bentuk terorisme dan tindak pidana terkait aksi yang bertentangan dengan hukum negara, ujar Aziz Yanwar. Aziz menuturkan dalam waktu dekat tim kuasa hukum bakal mengajukan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapan Munarman sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Pihaknya bakal membagi jumlah anggota tim kuasa hukum yang menangani perkara Rizik dalam kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan dan perkara terorisme Munarman. Seperti diberitakan sebelumnya, Munarman telah ditangkap di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Kiprah Munarman ini yang membuat dia sangat disayang oleh Rizik Syihab. Bahkan dijadikan orang yang paling dipercaya. Dan saking dekatnya hubungan Rizik dengan Munarman, ada kelompok yang awalnya menjadi ring satu di Rizik Syihab sekarang tersingkir dan sangat cemburu. Kasus dugaan aksi terorisme dengan tersangka mantan Sekum FPI Munarman terus bergulir. Polri masih mendalami terkait jaringan teroris yang diikuti oleh Munarman. Saya belum bisa mengatakan jaringan itu masih berproses. Apakah Munarman berdiri sendiri atau ada pihak lain yang ada di sekeliling saudara M? Itu kita lihat nanti, kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Brigjen Rusdi menyebut Munarman bisa saja bergabung dengan kelompok teroris atau bergerak sendiri. Karena itu Densus 88 masih mendalami hal tersebut. Itu masih diproses oleh Densus 88 melihat segala kemungkinan dari saudara M itu, bebernya. Munarman juga punya jaringan wartawan dan media untuk membesarkan nama Rizik supaya Rizik bisa dianggap simbol untuk menyatukan kelompok garis keras di dalam satu barisan. Kelompok FPI ini berkembang, ada tangan-tangan elit politik yang masuk memanfaatkan FPI ini sebagai attack dog-nya. Sementara itu, salah satu kuasa hukum ex-sekjen Front Pembela Islam, Munarman, Aziz Yanwar menyebutkan kliennya dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, beliau Munarman baik-baik saja, tegas Aziz saat dihubungi. Meskipun begitu, Aziz enggan menjelaskan detail kelanjutan kasus yang menyangkut Munarman. Mohon maaf, belum bisa komen lebih lanjut, tambahnya. Sebagai informasi, ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab membeberkan isi percakapannya dengan Munarman saat tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Hal itu diungkapkan Habib Rizik dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui saat itu Habib Rizik baru saja pulang dari Saudi Arabia, tiba di Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta. Saat keluar pintu pesawat, dia disambut Munarman serta keluarganya. Habib Rizik menanyakan perihal paspor miliknya yang diambil petugas bandara di dalam pesawat. Munarman bilang, "Habib, tenang, nanti kami komunikasikan. Selama paspor ada di tangan petugas, aman," tutur Habib Rizik di tengah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 3 Juni 2021. Habib Rizik juga menanyakan soal koper yang ada di bagasi pesawat ke Munarman. Habib Rizik bercerita tidak bisa mengambil barang bawaannya karena ramainya massa simpatisan di bandara saat kedatangannya.
Munarman berkata, Habib tenang, enggak usah pikirin bagasi. Sudah ada yang urus, sambungnya. Maka hadirlah Munarman di acara Mata Najwa yang ternyata menjadi blunder baru buat dia. Dan dari wawancara itu terlihat, sebenarnya Munarman ingin memakai acara Najwa itu sebagai bagian dari propaganda bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ternyata dia salah. Munarman malah terlihat panik dan seperti orang yang takut masuk penjara.